warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Cah, kita bertemu lagi di pelajaran Aswaja. Untuk kali ini kita membahas apa Cah? Wafatnya Kanjeng Nabi. Nah, kemarin masih ingat kan pelajarannya yang kemarin itu kenapa sih adanya keberhasilannya Kanjeng Nabi itu ada 4. Nah, selanjutnya wafatnya Nabi Muhammad itu terjadi pada tahun berapa Cah? Tepatnya tahun 11 Hijriah. Nah, ketika Kanjeng Nabi wafat, umat Islam otomatis mengalami kegoncangan, otomatis mengalami perubahan. Ya wis, mergane apa Kanjeng Nabi wafat? Biyene nek Kanjeng Nabi pas waya sugeng nabrake ning Kanjeng Nabi, pripun Kanjeng Nabi niki enten masalah? Dijawab Kanjeng Nabi nyenyuwun ning pangeran. Melalui apa? Melalui wahyu. Wahyune tekan pangeran. Makane warisan yang ada ketika Nabi Muhammad setelah wafat itu adalah adanya Al-Qur'an dan sunnah. Nah, setelah Kanjeng Nabi wafat, itu apa yang terjadi? Kesulitan masa saat itu apa? Yaitu satu ya Pak, ketika Nabi wafat, yaitu satu, pemeluknya adalah apa? Berdatangan lebih banyak dari luar Arab, misalkan dari Persia, Yaman, kemudian dari mana aja? Dari Mesir, yang pada dasarnya mereka kurang memahami Al-Quran. Yaitu kesulitan yang pertama kali yang dialami oleh para sahabat semenjak Kanjeng Nabi wafat. Pemeluk agama Islam itu banyak yang datang, tapi mereka itu bukan dari golongan Arab, bukan yang paling memahami Al-Quran. Nah, yang datang itu yang memeluk agama Islam itu yang rata-rata kurang memahami Al-Quran. Yang kedua, ya ini apa? Semakin banyak permasalahan, semakin kompleks setelah Kanjeng Nabi wafat. Wes masalah tekan sapa ganti. Biyen sing ditabraki Kanjeng Nabi ya wis ingah-ingih malian. Mergane apa Kanjeng Nabi wafat nabrake ning sinten? Permasalahan ganti-ganti. Yang ketiga bagaimana? Wahyu Allah itu berhenti total setelah Kanjeng Nabi wafat. Biyen penak Kanjeng Nabi pas saya sugeng nabrake ning Kanjeng Nabi. Eneke Kanjeng Nabi pripun Kanjeng Nabi? Maka turunlah surat apa jenenge Surat An-Nisa. Kejadian manungsa wong wedok iki pripun niki Kanjeng Nabi? Wis, Kanjeng Nabi lapor ning pangeran. Turunlah surat An-Nisa. Lho penak loh. Seperti itulah Kanjeng Nabi ketika setelah wafat, kegoncangan itu banyak yang terjadi. Nah, kemudian langkah umat Islam ketika menghadapi Kanjeng Nabi yang sudah wafat bagaimana? Ya sudah, otomatis ya kita harus berinisiatif, para sahabat berinisiatif bagaimana menggali hukum setelah Kanjeng Nabi wafat. Yang pertama yaitu apa? Mendengarkan cerita yang dari tokoh-tokoh sahabat tentang peristiwa yang terjadi sejak Kanjeng Nabi masih hidup. Kemudian apa? Menyamakan peristiwa yang baru dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya. Jadi, dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Selanjutnya ada yang mengutamakan pendapat para pembesar sahabat Madinah. Bagaimana mereka menetapkan hukum untuk peristiwa itu. Nah, dari situ kemudian para sahabat mendapatkan info bahwasanya orang yang pertama kali yang diajak oleh Kanjeng Nabi untuk berjihad itu wis ngurui, jawane Kanjeng Nabi wis ngurui. Orang yang pertama kali yang diajak Kanjeng Nabi untuk berdakwah yaitu sahabat Mu'adz bin Jabal. Beliaulah yang pertama kali diajak oleh Kanjeng Nabi untuk berijtihad, sahabat Mu'adz bin Jabal. Nah, dari situ kemudian bahwasanya apa? Sahabat gali hukum, wis golek ning ndi, akhirnya munculnya generasi tabi'in sama tabi'in. Nah, pada dasarnya generasi tabi'in dan tabi'in itu tetap berpedoman pada munculnya adalah 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Kemudian selanjutnya apa aja? Manfaat sistem bermadhab itu sendiri apa? Yaitu salah satunya adalah menolong umat Islam yang awam
dalam memahami Islam. Ya wis, gunane NM madhab iku apa? Menolong umat Islam yang berada di tingkat awam. Kemudian selanjutnya apa? Sebagai sarana untuk mempersatukan umat. Selanjutnya sebagai usaha untuk memurnikan syariat Islam. Dari situ ada yang ditanyakan anak-anak, kalaupun kurang paham nanti bisa dipelajari lagi melalui buku yang Saman pegang. Kemudian jawab pertanyaan yang dari Bu Iva. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.